Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di dalam video pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafki Hamdani dengan NIM 21073070. Saya berasal dari Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Di dalam sebuah kendaraan pasti ada sistem kemudi. Nah, apakah sistem kemudi itu penting? Sebelum memasuki videonya, saya akan menjelaskan sedikit komponen pada sistem kemudi. Saksikan videonya. Let's go. Steering wheel. Steering wheel adalah biasanya digunakan untuk menggerakkan mobil. Steering wheel atau juga disebut roda kemudi yang terletak pada bagian dalam mobil. Bentuknya bulat dengan beberapa komponen pendukung di dalamnya. Fungsi dari roda kemudi ini tentu untuk mengarahkan mobil saat melaju. Terdapat beberapa tombol pendukung seperti klakson untuk membantu Anda saat mengemudi mobil. Yang kedua yaitu steering column. Pada video ini, steering column model collapsible. Jadi di sini biasanya Anda temui pada mobil-mobil untuk keperluan harian atau mobil-mobil untuk mengangkut penumpang. Pada jenis steering column ini bisa memendekkan dan jatuh ke bawah ketika mobil terbentur atau terguncang ketika kecelakaan. Hal tersebut terjadi karena steering column menyerap dan mengurangi energi yang terlalu besar. Dengan begitu, pengemudi dapat terhindar dari risiko cedera tinggi ketika kecelakaan berlangsung. Komponen ketiga yaitu steering manshaft. Fungsi utama steering manshaft yaitu menghubungkan roda kemudi dengan gear steering, yaitu menghubungkan roda kemudi dengan gear steering sehingga ketika pengendara memutar roda kemudi, putaran ini akan ditransmisikan ke gear steering. Dengan demikian, pengendara dapat mengontrol arah kendaraan dengan mudah. Fungsi selanjutnya yaitu menyediakan fleksibilitas. Steering manshaft biasanya dilengkapi dengan universal joint atau sambungan universal yang memungkinkan komponen ini untuk mempertahankan fleksibilitas dan menyesuaikan diri dengan pergerakan roda kemudi. Hal ini memungkinkan kendaraan untuk berbelok dengan lancar dan menghindari kecelakaan. Dalam penggunaan sehari-hari, penting untuk memastikan bahwa fungsi dalam kondisi yang baik dan terawat dengan baik. Kerusakan pada steering manshaft dapat mempengaruhi kinerja kendaraan secara keseluruhan, bahkan membahayakan keselamatan pengendara atau penumpang. Komponen yang keempat yaitu steering gear. Fungsi steering gear yang pertama adalah untuk mengarahkan roda depan mobil. Steering gear menjadi komponen yang sangat penting pada sistem kemudi mobil karena berperan untuk mengatur arah gerakan roda depan sesuai dengan input pengemudi, yaitu ketika setir atau roda kemudi diputar ke kanan, ke kiri, ataupun lurus. Dengan steering gear ini, Anda bisa mengendalikan dan mengontrol arah kendaraan yang sedang dikemudikan. Kemudian fungsi steering gear yang kedua adalah berperan untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi lebih ringan. Steering gear ini akan memperbesar momen putar sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar untuk menggerakkan roda depan mobil melalui sambungan-sambungan kemudi atau steering linkage. Komponen yang kelima yaitu T-rod.
Tirot pada sistem kemudi memegang peranan yang sangat penting agar kendaraan bisa melaju dengan stabil dan mudah untuk dikendalikan. Tirot mobil terletak di antara steering gearbox dengan knock arm dan menjadi penghubung di antara keduanya. Bentuk dan tirot sendiri tergantung pada sistem kemudi yang digunakan. Pada sistem kemudi yang menggunakan steering rack, maka akan dikenal dua macam, tirot rack end dan tirot end. Dan fungsi tirot. Yang pertama fungsinya yaitu menggerakkan putaran kemudi ke roda depan. Untuk meneruskan putaran kemudi ke roda depan, gerakan memutar pada batang setir yang dilakukan oleh pengemudi saat memutar roda kemudi akan mengalir menuju steering gear box dan berubah menjadi gerakan menarik atau mendorong. Gerakan ini kemudian diteruskan oleh tirot mobil untuk menarik atau mendorong sebagian sisi roda depan sehingga roda depan bisa bergeser arah dan berbelok sesuai dengan arah putaran roda kemudi. Komponen yang keenam yaitu knock arm. Fungsi knock arm yang pertama yaitu untuk memudahkan roda depan mobil untuk bergerak dan berputar ketika mobil berbelok. Fungsi kedua yaitu sebagai penopang beban mobil. Fungsi yang ketiga yaitu penyediaan titik untuk keperluan pemasangan rem. Dan fungsi selanjutnya itu untuk menjaga stabilitas kendaraan saat bermanuver. Komponen ini juga berfungsi sebagai penjaga stabilitas kendaraan saat bermanuver. Posisi knock arm yang langsung tersambung dengan bagian roda depan mobil membuat mobil mudah digerakkan saat mengendalikan laju mobil atau berbelok. Komponen yang terakhir yaitu steering linkage. Steering linkage adalah barisan beberapa komponen proses kemudi yang diantara steering gear dengan roda kendaraan. Kemudian diteruskan ke tenaga gerak dari steering gerak ke roda depan dan jadi penghubung antara steering gear dengan roda depan. Dengan ini, kendaraan akan membuat pojok turning radius hingga kendaraan bisa membelok. Di samping itu, pada steering linkage ada pojokan yang akan membuat setir kembali lurus sesuai usai membelok. Hal ini membuat sopir tidak akan sulit mengembalikan posisi setir. Mengapa sistem kemudi itu penting? Saksikan, ini jawabannya. Apakah Anda tahu ada beberapa ilmu fisika dan mekanisme luar biasa dalam kemudi yang bisa membuat kendaraan berada di jalur yang benar tanpa tergelincir dari roda? Video ini akan mendemonstrasikan mengapa kita membutuhkan mekanisme kemudi ini dan bagaimana cara kerjanya. Kita juga akan memahami cara kerja mekanisme power steering. Kami berterima kasih kepada Brilliant.org karena telah mendukung video ini. Hal yang menakjubkan tentang mobil adalah jika Anda memiringkan roda depan seperti yang ditunjukkan, seluruh kendaraan akan berbelok. Namun, mengapa kendaraan tidak bergerak lurus terus, bahkan setelah roda dimiringkan? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, kita harus memahami ilmu fisika di balik penemuan paling penting umat manusia, fisika roda. Dalam sebuah roda yang bergulir sempurna, kecepatan roda pada titik kontak harus selalu 0. Ini akan memastikan bahwa tidak akan ada selip antara jalan di tempat dan roda di titik kontak. Tetapi, bagaimana roda yang bergerak memiliki kecepatan 0 pada suatu titik di permukaannya? Kondisi ini bisa terjadi karena roda memiliki dua jenis gerak. Roda bergerak searah dengan arah mobil dan juga berputar sepanjang porosnya. Ketika kita menjumlahkan dua komponen ini di bagian bawah roda, Anda dapat melihatnya berada di arah yang berlawanan dan membatalkan satu sama lain. Ingat prinsip sederhana roda bergulir ini, dan Anda akan dapat memahami mekanisme kemudi dengan sempurna. Anggap bahwa bahkan setelah roda berbelok, mobil tetap bergerak lurus. Mari kita periksa kecepatan rotasi dan translasi pada titik kontak roda. Anda dapat melihat bahwa kecepatan rotasi berbelok, namun kecepatan translasi lurus. Oleh sebab itu, kecepatan tidak akan membatalkan satu sama lain dan ini akan menyebabkan tergelincir. Satu-satunya cara untuk mencapai kondisi kecepatan 0 adalah dengan memastikan kecepatan translasi juga berbelok. Ini hanya mungkin terjadi ketika seluruh mobil berbelok sehubungan dengan titik pusat tertentu.
Fakta ini tertampil dengan sempurna dalam snapshot ini. Di sini, keempat roda memenuhi kondisi berputar yang sempurna. Satu hal utama yang perlu dicatat di sini adalah bahwa untuk berbelok sempurna, garis tegak lurus roda depan harus bertemu sumbu roda belakang pada titik yang sama. Kondisi ini adalah prinsip kemudi. Jika Anda mengamati dengan teliti, Anda akan melihat bahwa sudut-sudut yang berputar oleh roda kiri dan kanan tidak sama. Gambar ini menunjukkan jika roda depan diputar dengan sudut yang sama, garis roda tidak akan bertemu pada titik yang sama. Ini berarti bahwa untuk kemudi yang sempurna, roda kiri dan kanan harus berputar pada sudut yang berbeda. Mekanisme kemudi digunakan untuk mengeksekusinya. Mekanisme kemudi yang paling umum digunakan di kendaraan modern adalah jenis rack and pinion. Mari kita lihat bagaimana mekanisme ini berhasil mengendalikan kendaraan. Rack adalah pusat mekanisme. Rack ini dibatasi sehingga hanya bisa bergerak dalam garis lurus. Pinion yang berasal dari kemudi bisa menggerakkan rack. Bagian yang disebut dengan kemudi terpasang di kedua roda. Lengan kemudi ini dibatasi sehingga hanya memiliki gerak rotasi sepanjang sumbu yang ditampilkan. Lengan kemudi terhubung ke rangka mobil melalui bantalan roll, yang memastikan hanya berbelok. Tie rod menghubungkan lengan kemudi ke rack. Tie rod bisa bergerak translasi dan rotasi. Sekarang, amati apa yang terjadi pada roda ketika rack bergerak. Anda bisa melihat bahwa roda kiri dan kanan berputar pada sudut yang berbeda. Jika Anda mengikuti titik pertemuan roda kiri dan kanan, Anda bisa melihat titik pertemuan selalu berada di garis roda belakang. Jadi, mekanisme rack dan pinion sempurna memenuhi kondisi yang dibutuhkan kemudi. Maka dari itu kendaraan berbelok tanpa tergelincir. Kemudi yang telah kita diskusikan sejauh ini adalah tipe manual. Saat ini, bantuan motor listrik di power steering sering digunakan pada kebanyakan mobil. Kemudi daya listrik membuat aksi kemudi menjadi lebih mudah dan lebih akurat. Unit power steering yang dibantu ditunjukkan di sini. Di sini, motor brushless DC menggerakkan kolom kemudi dan pinion. Motor mampu berputar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Unit kontrol elektronik atau ECU menentukan jumlah daya yang harus ditransfer motor ke kolom. ECU memerlukan input seperti torsi yang digunakan pengemudi pada roda kemudi, sudut kemudi, kecepatan roda kemudi, dan kecepatan kendaraan. Dan kemudian memutuskan torsi yang tepat untuk diberikan. Sensor berbasis efek Hall dan pengaturan batang torsi digunakan untuk mengukur input torsi pengemudi. Karena adanya bantuan tenaga motor, rotasi roda kemudi menjadi mudah bagi pengemudi. Apakah Anda pikir ini adalah mekanisme yang sempurna? Tunggu sebentar dan pikirkan apa yang terjadi pada kemudi dalam kasus kegagalan motor. Anda mungkin menyadari suatu fakta bahwa skrup cacing dapat mengubah roda gigi cacing, tetapi roda gigi cacing tidak dapat mengubah skrup cacing. Ini berarti bahwa jika motor gagal, setiap rotasi manual oleh pengemudi akan terhalang oleh kendala drive cacing ini. Singkatnya, kemudi akan macet. Untuk mengatasi masalah ini, rotasi dan kemudi tidak pernah terhubung langsung ke roda gigi cacing. Sebaliknya, ia melewati satu set roda gigi planetari. Di sini rotasi pengemudi diberikan ke roda gigi sun. Output diambil dari carrier dan roda gigi cacing juga menjadi roda gigi cincin untuk set roda gigi planetari. Saat pengoperasian normal, daya dari roda gigi ring akan mudah dipindahkan ke carrier. Dalam kasus kegagalan motor, roda gigi cincin tidak bisa bergerak. Namun, Anda bisa melihat rotasi manual pengemudi dari roda gigi sun akan ditransfer ke carrier dan akhirnya ke roda gigi pi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas ada kesalahan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.